Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kawan duduk sekalian, jadi cerita ini sebenarnya bukan cerita horor, tapi ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, terutama bagaimana seharusnya kita menghargai dan bersikap kepada orang tua, terutama pada ibu yang selama ini telah membesarkan kita dan menjaga kita dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, sebelum kami menceritakan kisah selengkapnya, kami ingin mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Kawan Duduk agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan setiap cerita terbaru yang kami update. Sobat kawan duduk sekalian, pada kisah kali ini kami akan menceritakan tentang asal-usul Sungai Batang Tuaka yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi menurut ceritanya, Sungai Batang Tuaka itu diambil dari nama seorang anak manusia yang bernama Tuaka. Memang sepintas cerita ini mirip-mirip dengan legenda Malin Kundang dari Sumatera Barat. Nah, sebelum masuk ke cerita lebih lengkap, kami ingin menggambarkan sedikit tentang Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi kabupaten ini masuk dalam wilayah Provinsi Riau dan dijuluki dengan sebutan Negeri Seribu Parit. Memang sebagian besar wilayah di Inhil ini adalah rawa-rawa yang terhampar luas, dan di daratannya banyak sekali dipisahkan oleh sungai-sungai kecil yang ujungnya itu bermuara di Sungai Indragiri, yang merupakan sungai paling besar di daerah ini. Nah, Sungai Indragiri ini hulunya itu terdapat di Bukit Barisan yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Sedangkan muara sungai ada di Selat Berhala. Di sepanjang Sungai Indragiri ini ada banyak sekali anak-anak sungai. Salah satu anak sungai yang paling dikenal adalah Sungai Batang Tuaka. Lebih tepatnya, sungai ini berlokasi di Kecamatan Batang Tuaka. Nah, konon nama Sungai Batang Tuaka ini diambil dari sebuah cerita legenda yang populer sekali di kalangan masyarakat tempatan. Diceritakanlah pada zaman dahulu itu, di daerah Indragiri ini hidup seorang janda tua bersama anak laki-lakinya bernama Tuaka. Tuaka ini hanya hidup berdua dengan ibunya di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Nah, kebetulan gubuk mereka ini tidak jauh dari muara Sungai Indragiri. Tuaka dan ibunya ini memang hidup sebatang kara. Mereka tidak punya sanak saudara, bahkan tidak ada tetangga di sekitar rumah mereka. Memang mereka ini tinggal di dalam hutan belantara. Tuaka dan ibunya ini adalah seorang yang sangat miskin. Mereka hanya bekerja mencari kayu bakar di dalam hutan untuk dijual kembali. Dari uang itulah Tuaka dan ibunya ini dipakai untuk menyambung hidup. Meski dalam situasi yang serba sulit seperti itu, Tuaka dan ibunya hidup saling sayang menyayangi satu sama lain. Tuaka juga termasuk anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya ketika itu. Nah, konon ceritanya ayah Tuaka memang sudah lama meninggal dunia. Dengan demikian, ibunya harus bekerja keras menghidupi dirinya dan anak laki-lakinya itu. Pada suatu hari, Tuaka bersama ibunya ini pergilah ke sebuah hutan di sekitar sungai untuk mencari kayu api. Nah, kayu api ini akan mereka jual sebagian, dan sebagian lagi akan dipakai untuk kebutuhan masak sehari-hari. Setelah memperoleh kayu api yang cukup banyak, Tuaka dan ibunya ini pun bersiap menuju ke arah pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Tuaka dan ibunya ini ketika itu dikejutkan oleh suara desisan yang tiba-tiba terdengar. Jadi ada suara berdesis yang cukup keras yang ketika itu didengar oleh Tuaka dan ibunya. Nah, ibu Tuaka ini ketika itu meyakini bahwa ini pasti suara ular. Tapi dari desisannya, dari suara desis yang mereka dengar,
dapat dipastikan bahwa ular ini sangat besar sekali. Ternyata dugaan itu benar. Tidak jauh dari tempat mereka berjalan itu, dari arah tebing sungai, ada 2 ekor ular yang sangat besar. Kedua ular ini ternyata tengah bertarung untuk memperebutkan sebuah benda pusaka berupa permata ular. Dari penglihatan Tuaka dan ibunya, pusaka itu terdapat di atas kepala salah satu ular tersebut, dan batu permata itu terlihat sangat bercahaya. Nah, oleh karena Tuaka dan ibunya ini takut, maka ibu Tuaka ini meminta kepada anaknya, "Udah nak, lebih baik kita sembunyi saja. Kedua ular itu sedang bertarung untuk memperebutkan benda pusaka. Sudah pasti mereka tidak akan membiarkan siapapun yang menghalangi mereka. Lebih baik kita cari aman, kita sembunyi saja." Tuaka pun mengikuti saran ibunya, lalu mereka bersembunyilah di sebuah pohon yang besar sambil menyaksikan pertarungan sengit dari kedua ular tersebut. Nah, dari balik pohon itu, Tuaka dan ibunya terus menyaksikan 2 ekor ular ini saling bertarung, saling menggigit dan saling membelit satu sama lain. Namun tidak lama berselang, perkelahian kedua ekor ular ini usai. Tuaka dan ibunya lalu keluar dari balik pohon itu secara mengendap-endap, pelan-pelan mendekati ke tempat kejadian ini. Nah, ketika itu mereka mendapati salah satu ular sudah mati, sedangkan ular yang lainnya ini terluka cukup parah. Tuaka dan ibunya ketika itu berinisiatif untuk membawa ular yang terluka ini pulang untuk merawatnya gitu. Ular ini dari penglihatan Tuaka dan ibunya tengah menggigit sebuah benda yang berkilau tadi, yang tidak lain itu adalah batu permata yang sangat indah. Mereka pun akhirnya tidak memperdulikan permata itu. Tapi Tuaka dan ibunya ini merasa sangat kasihan pada ular itu. Kemudian kedua anak beranak ini berinisiatif untuk menolong ular itu dan membawanya pulang ke rumah untuk dirawat. Tuaka kemudian lalu memasukkan ular itu ke dalam keranjang yang dibawa ibunya, lalu memanggulnya, dan ular itu pun dibawa pulang. Nah, sesampainya di rumah, ibu Tuaka ini segera mencari dedaunan untuk membuat ramuan-ramuan pengobatan. Daun itu ditumbuk lalu ditempelkan pada luka-luka yang terdapat pada tubuh ular tersebut. Sedangkan Tuaka ketika itu tengah sibuk membuatkan minuman sejuk untuk si ular ini. Kondisi itu pun berlalu. Setelah beberapa hari dapat dilihat bahwa luka-luka yang terdapat pada ular ini perlahan menunjukkan tanda-tanda membaik. Tapi memang belum pulih seutuhnya. Nah, tanpa mereka sadar ternyata secara tiba-tiba ular itu menghilang dari keranjang. Tuaka dan ibunya ini pun nggak tahu ular ini pergi kemana itu. Tapi ya sudahlah, toh luka-luka di tubuh ular itu pun paling sebentar lagi juga akan sembuh. Tapi kedua anak beranak ini kaget karena batu permata yang diperebutkan ular itu sebelumnya ternyata ada di dalam keranjang tadi. Ular itu seolah-olah seperti sengaja meninggalkan permata tersebut. Disitulah mereka baru benar-benar melihat batu permata itu secara dekat. Bentuknya sungguh mengagumkan, berkilauan dan sangat indah sekali. Ibu Tuaka yang awalnya ketakutan dan meminta kepada anaknya untuk membuang benda itu, membuang permata ini. Tapi Tuaka ketika itu berusaha meyakinkan ibunya, "Sudahlah Bu, permata ini kita simpan saja. Mungkin permata ini sengaja ditinggalkan ular itu sebagai bentuk ucapan terima kasih karena kita sudah membantu dan merawat luka-lukanya. Kalau memang kamu merasa yakin bahwa permata ini sengaja diberikan kepada kita, mungkin ada baiknya permata ini kita jual saja. Lumayan untuk membantu kebutuhan rumah. Lagi pula di bandar sana, jadi bandar ini sebuah sebutan untuk pasar tradisional di zaman itu. Lagi pula di bandar sana ada banyak orang-orang yang kaya. Mungkin salah satu dari mereka tertarik untuk membeli permata ini. Kamu jual saja, berapapun harganya kamu jual saja Tuaka." Setelah ibunya berkata seperti itu, Tuaka pun setuju. Hari itu juga Tuaka ini pergi ke bandar dengan membawa permata ular itu. Nah, di bandar ini memang ada banyak sekali saudagar-saudagar kaya raya. Ketika itu Tuaka sempat berkeliling ke sana kemari sambil menawarkan permata ular miliknya itu. Tapi
Tapi memang harga yang dipatok oleh Tuaka ini sangat tinggi, sehingga tidak ada satupun saudagar kaya yang ketika itu sanggup untuk membelinya. Karena sudah merasa putus asa, sudahlah, mungkin sebaiknya permata ini dibawa pulang dulu, disimpan sampai ketemu pembeli yang cocok. Begitu pikir Tuaka ketika itu. Nah, Tuaka pun akhirnya berjalan ke arah pulang. Namun ketika dia sampai di ujung bandar atau sampai di ujung pasar, tiba-tiba dia melihat seorang saudagar yang sepertinya saudagar ini belum dia tawarkan. Nah, Tuaka pun ketika itu berinisiatif untuk mencoba menawarkan permata itu kepada saudagar yang kaya ini. Siapa tahu harganya cocok dan orang kaya ini mau beli gitu. Ternyata setelah Tuaka menawarkan permata ular itu, saudagar ini pun tertarik untuk membelinya. Dia juga tidak ada masalah dengan harga tinggi yang ditawarkan oleh Tuaka ketika itu. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan harga yang disepakati. Tapi uang yang dibawa oleh saudagar ini waktu itu masih kurang. Nah, uang yang aku bawa ini masih kurang dengan nilai yang kamu tawarkan untuk permata ini. Kalau kamu tidak keberatan, kamu ikut aku pulang ke rumah di Tamasik. Tamasik ini adalah sebutan untuk negeri Singapura ketika itu. Kamu ikut aku ke Tamasik, nanti di sana semua kekurangan uang akan aku lunasi. Seketika itu Tuaka ini termenung sejenak. Dia berpikir, kenapa tidak coba ikut saudagar kaya ini ke Tamasik? Toh di sana aku juga akan dapat bayaran besar, jadi nggak ada masalah dengan ongkos untuk pulang. Tuaka kemudian bilang ke saudagar kaya itu kalau dia mau ikut ke Tamasik, tapi dia harus minta izin kepada ibunya terlebih dahulu dan menyiapkan segala keperluannya. Akhirnya saudagar kaya ini pun setuju. Setelah pulang ke rumah, lalu ia menceritakan kepada ibunya kalau dia harus ke Tamasik untuk menjemput uang dari hasil penjualan permata itu. Ibunya pun mengizinkan Tuaka. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka. Tibalah mereka di Tamasik. Saudagar kaya ini pun langsung menyelesaikan semua pembayaran untuk membeli permata ular tersebut sesuai dengan nilai yang sebelumnya telah mereka sepakati. Memang uang yang didapat Tuaka dari hasil penjualan permata itu sangat besar sekali. Uang ini bahkan cukup untuk mengubah kondisi kehidupannya bersama ibunya di kampung. Intinya dengan uang ini bisa dipastikan bahwa hidup Tuaka dan ibunya yang selama ini miskin akan berubah drastis. Saat itulah muncul sifat serakah Tuaka, sehingga dia memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halamannya dan menetap di Tamasik. Tuaka bahkan membiarkan ibunya hidup sebatang kara di tengah hutan belantara di pinggir sungai sana. Waktu terus berganti, sehingga beberapa tahun kemudian Tuaka ini telah menjadi seorang saudagar kaya. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan permata itu dia putar untuk bisnis. Usahanya ini pun berkembang pesat, sehingga dia benar-benar hidup bergelimang harta. Setelah bertahun-tahun, Tuaka ini pun akhirnya menikahi seorang gadis di Tamasik. Istrinya ini begitu cantik dan mereka berdua juga hidup dalam kemewahan. Tuaka ini punya banyak sekali kapal. Apa yang dia dapatkan saat itu ternyata telah membuatnya benar-benar melupakan ibunya yang sebatang kara di kampung halamannya, hidup dalam keadaan miskin. Pada suatu ketika, Tuaka ini berniat mengajak istrinya jalan-jalan dengan kapal. Dek, kalau kamu mau, aku ingin bawa kamu berlayar dengan kapal megah ini. Kita akan menjelajahi samudera, kita akan berpetualang di laut. Lagi pula perjalanan kali ini mungkin bisa mengobati rasa jenuh kamu karena terus-terusan berada di rumah. Istrinya ketika itu langsung setuju. Akhirnya mereka sepakatlah, Tuaka dan istrinya ini sepakat untuk berlayar dengan kapal mewah milik mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kapal Tuaka ini akhirnya berlabuh di kampung halamannya. Ketika itu Tuaka ini masih ingat kalau tempat ini adalah kampung halamannya gitu. Tapi Tuaka ini ada rasa malu untuk mengakui kepada istrinya kalau dulunya itu dia hidup di sebuah kampung terpencil seperti ini gitu. Dan Tuaka juga tahu kalau sebenarnya ibunya itu masih hidup dan masih tinggal di kampung itu. Jadi ada rasa malu bagi Tuaka terhadap istrinya kalau sebenarnya dia ini adalah anak dari seorang wanita tua renta yang miskin.
Nah, sementara itu berita tentang kepulangan Tuaka ini sudah menyebar ke orang-orang kampung. Bahkan ibu Tuaka pun sudah tahu soal kepulangan anaknya itu. Dengan hati yang sangat gembira, ibu Tuaka ini ketika itu pergi dengan mendayung sebuah sampan kecil dengan perasaan haru karena memang rasa rindu yang kian tak terbendung. Ibu Tuaka ini sangat ingin bertemu dengan anaknya. Tidak lama kemudian, sampan yang membawa ibu Tuaka ini pun merapat ke kapal megah milik Tuaka. Saat melihat Tuaka di atas kapal, dia langsung berteriak, "Ya Allah!" Dia langsung berteriak, "Ya Allah Tuaka, kamu pulang nak. Sudah lama kamu meninggalkan ibu, akhirnya kamu pulang juga." Nah, ternyata teriakan ibu Tuaka ini didengar oleh Tuaka dan istrinya. Seketika itu pula, dengan wajah yang tidak senang, istri Tuaka ini bertanya kepada Tuaka, "Bang, siapa wanita tua renta ini? Kenapa dia memanggilmu dengan sebutan anak? Apakah ini ibu kamu?" Karena mendengar ucapan istrinya itu, Tuaka ketika itu pun panik, karena dia takut ketahuan kalau sebenarnya si tua bangka itu adalah benar ibu kandungnya. Tapi si Tuaka ini tidak sudi untuk mengakuinya lantaran dia sangat malu dengan istrinya. Tuaka pun ketika itu berteriak kepada anak buahnya, "Tolong jauhkan wanita miskin itu dari kapal ini. Itu bukan ibuku, itu orang gila yang cuma mengaku-ngaku kalau aku ini anaknya. Dasar tua bangka, nggak tahu diri. Jauhkan dia dari kapalku dan usir dia sekarang juga." Nah, ucapan Tuaka itu pun ternyata langsung didengar oleh ibunya yang ketika itu masih berada di atas sampan, memang tidak jauh dari kapal Tuaka. Anak buah Tuaka pun seketika mendapat perintah itu langsung mengusir ibu Tuaka dan memintanya untuk menjauh dari kapal ini. Saat itulah muncul kekecewaan yang mendalam dari lubuk hati ibu Tuaka. Ibu Tuaka ketika itu sangat sedih sekali. Dia terdiam dan menyadari tentang kondisinya saat itu, kalau dia ini hanyalah seorang tua bangka miskin yang hidup sebatang kara. Mana mungkin anaknya Tuaka ini mau mengakuinya sebagai ibu kandung dengan kondisinya yang saat ini, dengan apa yang telah dia capai saat ini. Singkat cerita, ibu Tuaka ini pun memutar haluan sampannya dan berlalu pergi dengan kesedihan yang mendalam, dengan rasa kecewa yang sangat memuncah. Sambil meratap sedih, ibu Tuaka ini pun mendayung sampan pergi menjauh dari arah kapal mewah milik Tuaka. Nah, dalam kondisi yang larut dengan kesedihan itu, ibu Tuaka ini pun berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, ampunilah anakku yang telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Tapi aku juga meminta kepadamu ya Allah, agar Tuaka ini diberikan peringatan supaya dia sadar atas kesalahan yang telah dia lakukan kepada orang tuanya sendiri." Tanpa disangka oleh ibunya, doa itu ternyata langsung dijawab. Doa itu langsung terkabul. Secara tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor burung elang, sedangkan istrinya berubah menjadi seekor burung punai. Melihat kejadian itu, ibu Tuaka juga terkejut bukan kepalang, karena doanya waktu itu langsung dibayar lunas. Semakin sedihlah ibu Tuaka melihat kejadian seperti itu, karena pada dasarnya ibu Tuaka ini juga nggak mau kalau balasan atas kedurhakaan Tuaka itu sampai terjadi seperti ini. Namun apa daya, semuanya sudah terlanjur. Nah, burung elang dan burung punai tersebut terbang berputar-putar di atas muara sungai sambil menangis. Air mata kedua burung itu kemudian menetes sampai membentuk sebuah sungai kecil, yang semakin lama sungai ini pun semakin membesar. Nah, sungai inilah yang kemudian diberi nama Sungai Tuaka. Kemudian oleh masyarakat setempat mengganti kata sungai ke dalam bahasa Melayu sehingga menjadi batang. Jadi batang itu dalam bahasa Melayu sungai, artinya sungai. Sehingga nama Sungai Tuaka itu berubah menjadi Batang Tuaka. Sejak itu pula, daerah di sekitar muara sungai tersebut diberi nama Batang Tuaka, yang kini dikenal dengan Kecamatan Batang Tuaka. Secara geografis, kecamatan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Masyarakat Melayu di Indragiri Hilir, baik dari hilir maupun ke hulu sungai, juga meyakini bahwa legenda ini benar-benar pernah terjadi pada zaman dahulu.
Bahkan sampai sekarang jika warga mendengar ada suara jeritan elang berkulik di tengah siang hari di sekitar muara Sungai Tuaka, masyarakat setempat meyakini bahwa suara burung tersebut sebagai jelmaan dari Tuaka yang masih menjerit memohon ampun kepada ibunya. Nah, sobat kawan duduk, meski cerita ini hanya sebatas legenda, namun ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, terutama bagaimana kita sebagai manusia yang sejatinya adalah makhluk serakah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan uang. Dari cerita ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwa tidak ada gunanya hidup sebagai manusia yang sombong. Semua harga yang kita peroleh saat ini hanyalah titipan Tuhan, dan ada hak orang lain di sana. Sebagai seorang anak, kisah ini juga semoga bisa memberikan penyadaran kepada kita bahwa orang tua, terutama ibu, adalah sosok manusia yang suci. Ibu itu sosok manusia yang keramat yang tidak bisa diabaikan, sebab ucapan-ucapan dan doa-doanya sangatlah mudah untuk dikabulkan Tuhan. Apalagi saat ibu kita itu sedih, saat ibu kita itu kecewa, maka berhati-hatilah dan teruslah bersikap baik kepada orang tua kita. Di tahun 1962 hingga tahun 1972, kisah tentang Tuaka ini sering ditampilkan dalam lakon-lakon sandiwara. Baru sekitar di tahun 2000-an, cerita ini dikemas lebih baik lagi dan kerap ditampilkan di panggung-panggung kesenian teater yang diperlombakan, dengan dialog-dialognya juga disesuaikan. Itulah cerita rakyat tentang asal-usul Sungai Batang Tuaka yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga sobat kawan duduk dapat memetik hikmah di balik cerita ini. Demikian kisah ini kami ceritakan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.